Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dan perlindungan kami selamanya, kami berterima kasih padamu karena Engkau memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus. Dia telah mengalami derita dan mati di kayu salib demi keselamatan kami dari genggaman dosa
iblis dan roh. Berikanlah kepada kami hati pikiran yang terang melalui Roh-Mu, sehingga kami rela memberikan diri dan tubuh kami yang usang ini disalibkan bersama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami menerima hidup dan tubuh baru yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melawan kehendak tubuh dan pikiran duniawi kami. Kiranya Engkau mewujud nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bahagia dan bersukacita selama-lamanya karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat kita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sampai di sini terbaca hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan kita sesuai dengan kitab Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Program ini luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, karena kabarnya luar biasa, maka semangatnya juga harus luar biasa nih. Tapi kita tes dulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, good. Kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau melakukan pujian bagaimana cara besar. Yuk adik-adik yang di rumah aja
mendampingi mereka, berkati mereka, berikan selalu berkat luar biasa ya Bapak. Berkati juga penulis waktu yang memberikan firman Tuhan-Mu, biar kiranya Tuhan yang berbicara melalui mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami supaya kami nanti hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dong ya. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Kaeta. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya dan buku tulisnya? Beserta alat tulisnya? Kalau belum boleh disiapkan dulu. Ya, kita mulai saja. Firman Tuhan kali ini temanya menjadi berkat. Nah, tema ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1-3. Kita baca dulu ya. Kejadian 12 ayat 1-3, Abraham dipanggil Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, bacaan Alkitab tadi maksudnya adalah Allah kepada Abraham, Allah berjanji akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar, dan tidak hanya itu saja, ternyata berkat yang diterima Abraham menjadikan Abraham juga menjadi berkat bagi orang lain. Ada kalanya ketika kita diberkati, lalu kita menjadi egois dan menganggap bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat bagi diri kita sendiri. Kita melupakan apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham, bahwa ia diberkati juga supaya ia menjadi berkat bagi yang lainnya. Sama halnya nih adik-adik, jika ada seseorang yang merasa kaya, tetapi ia tidak bisa berbagi dengan yang lainnya, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang diberkati. Kenapa? Ia juga tidak bisa disebut sebagai orang yang kaya, sebab hanya orang yang kaya saja yang memiliki kelipatan untuk berbagi dengan orang lain. Ada orang yang dalam ukuran normal tidak bisa dikatakan hanya pas-pasan saja, tetapi memiliki kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Itulah orang yang kaya dalam berkat dan merasa diberkati oleh Tuhan. Berkat itu nggak cuma harta, tapi juga keahlian, kepandaian, bakat, dan masih banyak lagi. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi berkat. Kesediaan untuk berbagi adalah ukuran betapa kita merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tuh bisa jadi berkat bukan hanya karena faktor kita kaya, kita punya uang, terus kita berbagi dengan orang lain, bukan. Tapi kita juga bisa berbagi kepandaian. Misalnya kamu memiliki kepintaran, nah kamu mau berbagi kepintaran kamu nih sama teman-teman kamu, tapi bukan dengan cara kamu kasih contekan ke teman-teman kamu ya. Misalnya contoh, kamu bisa bantu dia mengerjakan soal yang sulit ketika belajar, bukan ketika ujian. Itu salah satu contoh diberkati kepintaran dan membagikan berkatnya kepada yang lain. 12 ayat 1-3. Di sini maksudnya adalah ya adik-adik, menjadi berkat itu nggak harus jadi orang kaya. Misalnya aku harus jadi orang kaya nih supaya aku bisa berbagi sama orang-orang yang tidak mampu. Bukan. Kita misalnya punya yang namanya berkat kepintaran, bisa juga berkat keahlian ya. Misalnya kalau kita pintar, nah kalau pintar itu gimana? Kita mau berbagi nih, Tuhan aku nih pintar nih, aku bisa matematikaku selalu dapat nilai 100 contoh. Ya aku mau berbagi sama temanku nih Tuhan, gimana ya caranya? Nah adik-adik bisa bantu temennya untuk belajar soal-soal yang sekiranya sulit gitu. Belajar bersama soal-soal yang sekiranya sulit tentang matematika itu, karena kamu ngerasa kamu pintar dalam matematika, jadi kamu ajarkan teman kamu bagaimana cara mengerjakan soal matematika. Tapi satu hal yang harus kamu tahu,
ketika membantu itu bukan membantu ketika ujian ya adik-adik. Jadi bantunya sebelum ujian. Nah, kalau udah ujian itu udah kerjaan masing-masing. Jadi kerjaan kamu, kerjaan teman kamu gitu. Nah, misalnya dari keahlian, misalnya kamu pandai bermain musik, contoh alat musiknya adalah gitar. Nah, ketika kamu bermain gitar, kamu ingin nih berbagi sama teman-teman kamu yang lain. Tuhan, aku nih punya kelebihan nih, kelebihanku adalah atau keahlianku adalah bermain gitar. Bagaimana ya caranya aku bisa berbagi keahlianku kepada teman-temanku yang lain? Kamu bisa lagi ajak teman kamu mau nggak main gitar? Misalnya teman kamu mau nih, nah kamu ajarinlah teman kamu main gitar. Kan jadinya berkat yang udah dikasih dari Tuhan, terus kita bisa limpahkan lagi berkat itu kepada orang lain. Nah, itu yang disebut menjadi berkat. Oke adik-adik, dari beberapa contoh yang udah kakak kasih tahu ke kalian, kakak harap kalian udah paham ya maksudnya menjadi berkat itu apa. Apalagi kita sebagai umat Kristen, kita itu diminta Tuhan, apalagi itu sudah dituliskan di dalam Alkitab, untuk kita menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kakak percaya kok adik-adik di rumah nih pasti anaknya baik-baik. Kalau ada teman yang butuh pertolongan pasti dibantu kan. Nah, tetaplah jadi baik dan tetaplah menjadi berkat buat siapapun yang bisa kamu bantu. Oke, sekian dulu firman Tuhan dari Kak Eta. Semoga firmannya dapat maknanya ya adik-adik, dan adik-adik dapat menerapkan itu di kehidupan adik-adik. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di atas surga, terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman-Mu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Engkau memberikan berkat kepada Bapak Abraham, dan Bapak Abraham menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan, kiranya kami dapat seperti Dia yang menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan, bantu kami agar kami dapat menyampaikan kelebihan kami yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Di tengah pandemi ini kami masih tetap melaksanakan ibadah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Oke adik-adik, sampai kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik kalau udah mau bagi berdiri, kalau mau angkat menyembah kita, doa ya guys. Mari kita
Marilah kita berdoa untuk menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita segera hari